Hai teman-teman semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yulia. Nah, teman-teman seperti biasa ya, di sini aku mau nge-share lagi aktivitas aku di pagi hari. Dan seperti biasa juga di sini aku langsung aja beberes di warung, siap-siap buat jualan. Nah, ini aku mau review dulu ya teman-teman, karena sedotannya tuh udah pada habis. Ini juga aku barusan habis dari warung, habis beli sawi, bawang merah dan juga bawang putih. Ini aku belinya yang udah dikantongin gitu ya teman-teman, karena sebenarnya di rumah tuh masih banyak. Terus kalau aku belinya di warung emang kayak gini ya teman-teman, kecuali kalau belinya di pasar itu tuh baru per kilo ya. Kalau di warung udah dikantong-kantongin kayak gini, dan harganya tuh satu kantongnya sekitar 5.000 ya teman-teman. Pokoknya rata ya, mau cabai, bawang merah atau bawang putih, semuanya itu harga 5.000 ya teman-teman. Dan kalau menurut aku lebih boros sih kalau belanja kayak gini, jadi mendingan beli sekalian aja per kilo ya kalau ada uangnya, atau mungkin setengah kilo, seperempatan kayak gitu ya teman-teman, dibanding beli 5.000-an kayak gini. Ini tuh lebih sedikit dan juga lebih boros. Dan untuk sawinya juga aku beli di warung ya teman-teman, satu ikatnya tuh harga 3.000. Kalau misalkan beli 2 ikat itu harganya 5.000. Tapi kadang-kadang juga sih kalau misalkan lagi baik ya 5.000 per 2 ikat kayak gini. Tapi kalau lagi apa ya, kalau lagi normal gitu ya harganya itu ya tetap aja mau 2 ikat juga sama aja harganya, dihitung per 1 ikatnya teman-teman. Nah, dan barusan ada yang beli es kulkur, lanjut di sini juga ada yang beli es. Sebenarnya ini aku belum display ya teman-teman, jadi masih di dus kayak gitu, karena aku juga di sini belum beres semuanya ya gitu untuk kerjaan rumahnya. Jadi ini aku mau nyiapin aja yang buat bumbunya gitu, karena kalau bumbu itu kan suka keteter ya teman-teman, jadi harus diduluin. Nah, dan ini untuk bawang merah, bawang putih juga kencurnya udah beres, udah aku cuci ya. Lanjut aja di sini mau aku blender dulu, dan karena aku pakai blendernya yang kecil yang khusus buat bumbu ya teman-teman, jadi aku juga ngeblendernya sedikit-sedikit aja. Nah, yang pertama di sini aku mau blender bawang merah sama bawang putih dulu. Ini untuk bawang putihnya lebih banyak dibanding sama bawang merah, karena bumbu seblak itu emang yang paling banyak dipakai itu ya bawang putih ya teman-teman. Bawang merah itu hanya pendukung aja. Oke, lanjut aja di sini mau aku blender dulu. Ini sebenarnya PR juga gitu ya kalau ngeblender sedikit-sedikit kayak gini. Oke lah, tapi nggak apa-apa. Nah, ini mau lanjut aja aku masukin ke wajan, dan ini kencurnya juga udah aku blender ya teman-teman. Nah, pokoknya aku tuh kalau bikin sambal buat seblak atau bumbu buat seblak ya nyicil aja kayak gini ya teman-teman, nggak yang banyak-banyak sekaligus gitu ya. Pengennya sih banyak sekaligus ya, biar nanti kalau misalkan ada yang beli itu kita nggak harus bikin-bikinan lagi gitu ya, minimal 2 hari gitu nggak bikin. Nah, tapi aku biasanya ini sehari habis ya, karena bumbunya juga kadang sehari aku bikin 2 kali lagi kayak gitu, tergantung yang belinya juga. Kadang kalau lagi sepi, ini bumbu segini tuh bisa aku pakai sekitar 2 hari ya teman-teman, nggak apa-apa ya, karena aku juga naruhnya di kulkas gitu, jadinya nggak bakalan basi. Yang penting ini untuk bumbunya juga cara penyimpanannya baik, terus apa ya, untuk warnanya juga nggak berubah, baunya juga masih sama ya teman-teman. Oke, dan aku udah beres bikin bumbu. Sebelum aku display ini aku mau beres-beres dulu di ruangan depan ya, karena di sini tuh berantakan banget. Ini untuk kasurnya aku angkatin dulu, karena di bawahnya tuh banyak kotoran-kotoran gitu ya teman-teman, banyak debu, jadi mau aku sapuin dulu. Dan ini juga untuk kasurnya nggak aku pakein karpet. Sebenarnya aku juga pengen buang nih kasur karena udah jelek gitu ya, tapi ini tuh masih enak, masih empuk, cuman agak berat aja gitu ya untuk kasurnya. Terus di bawahnya tuh udah agak rusak gitu, tapi masih layak pakai ya teman-teman. Cuman kalau di sini kayak ngebuang-buangin barang kayak gini, kita harus punya uang dulu ya, karena kita juga minta tolong sama abang rongsokan itu ya, kitanya yang ngasih uang gitu ya teman-teman, bukan kitanya yang dapat uang gitu. Oke, dan lanjut aja di sini aku mau nyapu-nyapu dulu. Abis ini aku mau lanjut dulu ke pasar ya, kalau udah beres di rumah tuh udah tenang. Nah teman-teman, ini udah di siang hari sekitar jam 10. Rafan juga udah berangkat sekolah. Ini aku sama suami pergi dulu buat beli coklat sama stok minuman ya teman-teman, karena di rumah tuh udah
tinggal sedikit lagi. Jadi aku nyari minuman buat stok aja sih kayak gitu. Nah, dan ini juga aku lanjut ke pasar buat beli cabai, bawang kayak gitu-gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya sih aku kesini mau nyari kerupuk, karena kerupuk di rumah tuh udah tinggal sedikit lagi. Ada beberapa kerupuk yang mau aku beli juga. Nah, kalau di sini tuh untuk kerupuk persebelahan gitu tuh nggak terlalu komplit ya teman-teman. Jadinya aku juga pakainya kerupuk yang ada di pasar aja gitu. Nah, ini dia untuk kerupuknya. Ini aku beli kerupuk tangga, ada kerupuk mawar, terus ada juga kerupuk bawang ya teman-teman. Dan ini aku juga udah nyampe rumah, jadi aku belanjanya ini cuman kerupuk aja. Terus aku juga beli telur, beli sawi, dan juga percabean dan bawang ya teman-teman. Nah, ini untuk telurnya mau aku masukin aja ke tempatnya kayak gini. Terus ini untuk kerupuknya ini aku beli kerupuk tangga karena yang lainnya tuh masih ada. Pokoknya gampang ya teman-teman, menyesuaikan aja sama budget. Sebenarnya lebih enak kalau beli perbal gitu ya teman-teman, cuman karena budgetnya nggak ada, ya udah nggak apa-apa, ini juga nggak bakalan habis sehari. Pengennya sih habis sehari gitu ya teman-teman, cuman kan namanya jualan, kadang rame kadang enggak kayak gitu. Nah, dan ini mau lanjut aja aku display karena tadi aku cuman bikin bumbu dulu, belum aku display. Terus ini juga aku udah ganti baju ya teman-teman. Jadi jangan salpo kalau misalkan di rumah tuh enakan pakai kaosan gitu ya teman-teman, lebih adem aja. Dan berhubung aku lapar banget, aku juga nggak tahu kenapa tadi malam tuh bener-bener sakit banget perut ya teman-teman. Abis makan sambal, mungkin sekarang itu udah nggak kuat gitu ya perut aku. Biasanya tuh aku kalau misalkan makan sambal nggak pernah kenapa-napa dan nggak pernah ngerasain sakit perut juga mau makan sambal sebanyak apapun, karena aku tuh emang doyan banget ya sama sambal. Tapi sekarang tadi tuh semalaman pokoknya aku kerasa perut tuh dari jam 12 malam sampai sekarang pun, ini sampai siang masih ada kerasa sedikit-sedikit ya teman-teman. Cuman tadi malam tuh bener-bener parah banget. Nah, ini aku juga lagi sarapan dulu karena nggak tahu kenapa aku tuh lagi pengen sarapan cookies kayak gini ya. Suami sih udah nawarin suruh sarapan sama bubur, tapi aku nggak mau ya, aku pengen sarapan kue aja. Ini tuh kayaknya lebih enak dan lebih lembut aja gitu ya teman-teman. Nah, dan ini tadi kan aku udah beli sawi, tapi aku juga tetap beli lagi nih di pasar. Satu ikat gini tuh 5.000, tapi lumayan agak banyak ya teman-teman. Terus itu juga ada coklat, itu buat es kulkul, dan aku juga beli cabai kering. Nah, ini tadi belum aku displayin ya teman-teman, baru aku refill doang. Jadi sekarang mau aku display dulu. Oh ya, dan gimana nih kabarnya teman-teman pagi ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya ya teman-teman. Makasih banyak juga nih buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung dan juga mensupport channel aku sampai sekarang ini. Mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus semakin berkembang, dan teman-teman yang pastinya nggak bosan untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku. Oke, dan ini lanjut aja ke videonya. Di sini aku mau display dulu lagi karena dari tadi belum beres ya teman-teman. Ini tinggal minumannya yang belum aku display. Pokoknya buat teman-teman semua tonton terus videonya sampai selesai. Dan alhamdulillah untuk displaynya udah beres semua ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau ngelelehin coklat dulu karena coklat yang original itu udah habis ya. Jadi barusan kan aku beli 2 batang gitu, jadi mau lanjut aja aku lelehin. Nah, kan aku juga nggak punya tempat yang gede, aku ngelelehinnya di tempat yang kecil kayak gini, makanya ini harus 2 kali ngelelehin gitu ya teman-teman. Sebenarnya kayak gini tuh malah memperlambat waktu ya teman-teman, tapi ya mau gimana lagi, kita memanfaatkan aja barang-barang yang ada. Nah, dan lanjut berhubung ini udah siang, aku juga belum masak ya. Jadi di sini aku mau masak dulu menu seadanya. Jadi ini tuh ngabisin yang ada di kulkas gitu ya teman-teman. Ini juga kan ada pete Cina, nggak tahu nih suami dapat dari mana ya. Ini juga udah tua banget.
Jadi sayang juga kan udah dibawa jauh-jauh sama suami, nggak aku masak, jadi mau lanjut aja aku masak. Dan kebetulan di rumah juga masih ada sisa terong. Ini terong yang waktu kapan dikasih gitu ya teman-teman. Terus ini juga ada lalapan yang aku bawa dari kampung tuh masih ada. Cuman masih seger sih, kan aku taruh di kulkas juga. Dan sekarang mau aku habisin dulu ya teman-teman, karena kalau kelamaan kan juga nantinya nggak bakalan enak ya. Oke, lanjut aja nih ya. Itu untuk terongnya barusan udah aku goreng. Lanjut aja, di sini aku mau bikin dulu bumbu buat terongnya. Di sini ada kemiri, bawang merah, bawang putih, ada garam juga. Terus aku tambahkan tomat, dan jangan ketinggalan juga untuk salam sama lengkuasnya ya teman-teman. Nah, berhubung aku tuh nggak beli cabai, jadi di sini untuk cabainya aku pakai sambal buat seblak gitu ya teman-teman, yang udah aku blender, yang udah aku halusin gitu. Nah, oke, sekarang di sini aku mau numis dulu bumbunya, kemudian aku tambahkan 2 atau 3 sendok cabenya. Ini tinggal diaduk-aduk aja kayak gini, dan ini juga tetap pedas ya teman-teman, nggak harus pakai cabai biasa. Nah, dan ini tinggal ditambahkan aja sedikit air atau secukupnya, kemudian diaduk-aduk aja. Tambahkan juga penyedap rasa, gula, garam, mecin, dan juga di sini aku tambahkan kecap manis ya teman-teman. Kalau misalkan yang doyan manis, ini boleh ditambahkan kecapnya sebanyak mungkin. Cuman karena aku nggak terlalu suka manis gitu ya, jadi untuk kecapnya secukupnya aja. Nah, kalau misalkan udah meletup-meletup atau bumbunya udah matang, ini tinggal dimasukin aja terong sama petai cinanya, kemudian diaduk-aduk, tunggu sampai bumbunya tuh bener-bener meresap ke terong ya teman-teman. Kalau misalkan udah, ini tinggal diangkat aja, dan ini tuh bener-bener enak banget ya. Mungkin kan aku tuh doyan banget sama terong ya, tapi kalau misalkan aku beli di warteg-warteg kayak gitu, aku jarang suka, karena yang aku rasain terongnya itu nggak digoreng dulu ya teman-teman. Kebanyakan di warteg-warteg itu langsung dibumbuin gitu, jadi jarang yang digoreng ya. Mungkin ada sebagian warteg yang goreng juga, cuman nggak semua warteg itu kalau masak terong kayak gini digoreng dulu ya teman-teman. Makanya aku tuh nggak terlalu suka kalau beli terong di luaran kayak gitu. Oke, dan di sini juga aku mau bikin sambal, karena kan ada lalapan, jadi udah pasti ada sambalnya dong. Ini untuk sambalnya aku goreng dulu, kemudian setelah digoreng aku siram pakai minyak panas. Aku udah lama banget sih nggak makan sambal kayak gini, biasanya tuh sambal bawang ya teman-teman. Oke, dan ini dia untuk menu makan siang aku udah jadi, dan di sini juga lagi hujan ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.